saya hormati, mari sejenak kita melantunkan wacana. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Bapak Ibu, selamat pagi. Namo Buddhaya. Ya, pertama saya sampaikan terima kasih kepada Daya Kasana yang telah mengundang saya untuk berbuat baik. Bapak Ibu, tadi bersama-sama kita sudah membaca parita-parita suci, kemudian walaupun tidak terlalu lama, kita juga sudah sempat melakukan pengembangan batin. Bawana itu artinya adalah pengembangan batin. Dan tadi objek yang kita pakai adalah metta, yaitu cinta kasih universal. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu semua adalah hal baik, ya, yang satu saat nanti akan membuahkan kebahagiaan. Untuk siapa? Untuk kita semua, terutama yang hadir di Dhammasala yang representatif ini, dan juga secara tidak langsung untuk keluarga kita yang berada di tempat lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama yuk kita lanjutkan perbuatan baik pada pagi hari ini, yaitu dengan cara saya berkesempatan untuk melakukan Dhammasala. Bapak Ibu, teman-teman semua berkesempatan untuk mendengarkan uraian Dhamma, disebut Dhammasala. Nah, keseluruhannya kita sebut sebagai Dhammasakaca, yaitu memperbincangkan Dhamma pada saat yang sesuai di tempat yang sangat baik ini, ya. Dhammasakaca ini sesuai dengan anjuran atau penjelasan Guru Agung kita Sang Buddha dalam Manggala Sutta, ya. Kalena Dhammasakaca etan Manggala Utama. Nah, pada pagi ini tema yang kita mau bahas singkat sekali, cuma 2 huruf, ya, cuma 2 huruf Bapak Ibu sekalian, yaitu HO. Nah, sebelumnya saya mohon dengan hormat, apa yang ada di benak teman-teman kalau menerjemahkan HO? Boleh bantu saya? Mungkin Bapak kalau dengar HO itu kepanjangannya apa ya? Yang Bapak ingat atau ketahui? Apa Pak? Apa? Head office. Ya, betul. Di otak saya juga kalau ditanya apa itu kepanjangan HO, saya akan jawab secara umum, ya, head office atau kantor pusat. Itu kantor pusatnya di mana? Di Kuningan atau di Sudirman? Oke. Tapi kalau generasi papa kita, mama kita, atau bahkan engkong kita, kalau dengar kata HO, Kukum, apa artinya HO? Kukum menjawab, HO, kayaknya sih itu Honger Udin. Itu bahasa Belanda, ya, artinya busuk lapar. Jadi penampilannya itu bocah, itu anak, perutnya gayung, perutnya gendut, padahal dia bukan
gemuk, kekenyangan, malahan kurang pangan. Kalau zaman sekarang apa disebutnya stunting, ya, oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, pagi ini saya sengaja, ini saya pertama kali di sini, dalam batin timbul perasaan happy banget, ya, bisa bertemu dengan teman-teman semua. Nah, jadi yang saya sampaikan pagi ini boleh dikata, boleh dibilang amat sangat simpel, amat sangat sederhana, ya, cuma 2 huruf gitu loh. Nah, di dalam bahasa Bali, HO yang kita maksud adalah stands for, kepanjangannya adalah H itu hiri, balu untuk berbuat jahat. O itu adalah otak. Nah, penulisannya seringkali beda-beda nih Bapak Ibu. Kalau kita amatin ya, ada yang nulisnya 1T 2P, ada yang nulisnya 2T 1P. Kalau saya cenderung udah diborong aja, otak, T-nya 2, P-nya 2. Ya, jadi ada 3 versi. Oke, otak itu artinya adalah takut akan akibat perbuatan jahat. Ya, oke, kita ingat. Dan sebetulnya saya yakin lah Bapak Ibu sebelum-sebelumnya juga udah pernah baca, ya, atau sudah pernah dengar. Hiri malu berbuat jahat, otapa takut akan akibat perbuatan jahat. Nah, sebelum kita lanjut, saya mohon izin untuk menceritakan pengalaman hidup saya pribadi. Boleh ya Bapak Ibu ya? Oke. Waktu itu berkisar tahun 74 atau 75. Depannya sudah barang tentu pakai 19, bukan 20 ya. Nah, tahun 1974 atau 1975, waktu itu saya masih muda. Sekarang juga masih muda ya, ibu-ibu ya. Oke, saya masih muda banget. Umur saya antara 20-21. Nah, saya tinggal di Denpasar, bekerja di satu pharmaceutical company di Denpasar. Waktu itu Denpasar itu sudah jadi ibu kotanya Provinsi Bali. Kalau sebelum-sebelumnya tahun 60-an, zaman Presiden Soekarno, ibu kota Bali itu adalah di Singaraja. Ya, tapi waktu saya tinggal di Bali, mulai tahun 73 akhir, itu Denpasar sudah jadi ibu kota. Nah, saya bekerja sebagai medical representative di perusahaan farmasi tersebut. Saya sebut aja, saya di KB Pharma. Nah, tugas saya adalah mengunjungi dokter-dokter di kota maksudnya di kota Denpasar, di kecamatan-kecamatan juga yang waktu itu dikenal dengan istilah puskesmas. Waktu itu sudah zaman Presiden kedua Soeharto, ya. Nah, jadi 3 bulan saya pegang Provinsi Bali, 3 bulan saya pegang Provinsi NTB, 3 bulan saya pegang Provinsi NTB. Kira-kira tugasnya begitu, rolling, digilir dengan mekrek yang lainnya. Nah, kalau saya bertugas di Provinsi Bali, maka
kita keliling seluruh Pulau Bali selama 4 hari. Nah, waktu itu seperti biasa, posisi saya sudah ada di kota Singaraja. Ya, jadi keluar dari Denpasar, biasanya ke Tabanan dulu, ke barat, terus sampai Negara, sampai dekat Gilimanuk. Nah, singkatnya, saat itu saya ada di Singaraja, mau menuju ke Karangasem. Jadi Singaraja adanya di atas, Karangasem adanya di kanan. Nah, Bapak Ibu, kalau kita dalam perjalanan dari Singaraja ke Karangasem, ibu kotanya Ambarawa, maka di sebelah kiri saya, di sebelah kiri kita adalah laut. Kadang-kadang berupa pantai, tapi kadang-kadang jauh dari darat, alias tebing. Sebelah kanan sudah pasti adalah tebing, diselingi perumahan, ya, perkebunan. Nah, waktu itu musim jeruk. Orang Bali bilang jeruk itu sebangge, musim jeruk. Ya, jadi di sepanjang perjalanan di sebelah kanan saya itu jarak 300 meter, 400 meter, setumpuk, bukan setumpuk, segunung jeruk. Ya, segunung jeruk. Hasil dari penduduk petik di belakang rumah mereka di kebun. Nah, jadi jarak sekian ratus meter, satu gunung jeruk. Sekian ratus meter, satu gunung jeruk. Lagi musim. Nah, saya bilang, kami waktu itu naik mobil Colt, zamannya T120. Itu Jepang luar biasa. Jual mobil itu kayak jual kacang goreng. Nah, saya bilang sama si Robert, supir kami, namanya Robertus Segu, orang ND, orang Flores. Dan mereka malu, berhenti dulu, yuk kita beli sebagian. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya bocorkan lebih awal. Dalam benak saya timbul keinginannya untuk membeli jeruk, untuk saya bawa pulang, untuk teman-teman saya. Ya, saya masih bujana. Ya, timbul keinginan. Nanti kita cek keinginan ini tanha atau canda. Ya, nah, si Robert orangnya pendek, hidungnya gede banget, hitam, rambutnya keriting, khas orang Flores. Ya, mirip-mirip orang Ambon. Nah, kami berhenti, Bapak Ibu sekalian, berhenti di salah satu tempat di mana di situ ada 2-3 gunung jeruk. Saya turun dan langsung mendekati seorang ibu. Ini kelihatannya lopannya nih, bosnya. Oke? Langsung saya tanya, Bu, kuda niki akilo, sebagai niki kuda, berapa jeruk ini 1 kilo? Ya, aturan jawabannya ya bilanglah. Kalau sekarang berapa ibu jeruk 1 kilo? Berapa? Sekitar 0,4 lah ya, anggaplah itu. Begitu. Nah, tahu-tahu ibu ini tidak menjawab berapa 1 kilo. Malahan ibu ini berkata, you itu adalah panggilan kepada kita, ya, yaitu orang keturunan Tionghoa. Itu dipanggil you, laki atau perempuan sama aja. Ibu itu mengatakan, you, jeruk ini tidak saya jual. Nah, lu gimana ceritanya?
Saya membeli. Dalam hati saya perlu ini untuk selalu dan selalu bawa oleh-oleh. Kalau saya pulang keliling, begitu, ya. Loh, Bu, kenapa nggak dijual? Saya membeli ini. Iya yuk, saya tidak jual, katanya gitu. Kalau yuk mau makan jeruk, silakan ambil saja. Berapa yuk mau, berapa yuk jual, silakan ambil. Tapi saya tidak jual. Nah, Bapak Ibu sekalian, sekali lagi, dalam otak saya, dalam batin saya kepingin beli jeruk untuk bawa pulang ke Denpasar. Mau saya bagikan kepada teman-teman. Dan teman-teman saya ini harus diakui semuanya cewek. Ya, karena ya begitulah. Jadi satu dan lain hal, pokoknya temannya semua perempuan. Ya, kebetulan. Nah, coba perhatikan sekali lagi, di otak saya ingin memberi. Kenapa? Karena saya ingin diakui. Keberadaan saya ingin diterima. Saya ini kan ceritanya perantau. Datang dari Bogor, itu sangat tidak punya apa-apa, tidak kuat kuliah. Akhirnya umur segitu, umur 19-an sudah harus bekerja. Oke. Terus bagaimana ceritanya Ibu? Iya, itu dah kata si Ibu. Kalau you mau makan jeruk, ambil aja. Berapa you kuat? Loh, enggak Bu. Saya mau beli kira-kira 4-5 kilo gitu. Oh, dia terbagi katanya. Saya tidak berani menjual jeruk ini. Why? Karena jeruk ini sudah dia borongkan kepada bos saya di Jakarta. Yang mana bosnya Ibu ini ya? Ada di sini kan? Nggak ada. Bapak-bapak waktu itu mungkin masih remaja atau belum lahir. Ya, jadi bukan bapak bosnya. Jadi ibu itu bilang, saya nggak berani jual jeruk ini karena jeruk ini sudah ada yang punya, sudah dibayar oleh bos saya di Jakarta. Apa saya bilang kepada ibu itu? Dengan lancarnya saya bilang, Bu, gimana sih ibu ini? Kasihlah yang beli 4-5 kilo, gak akan tahu dia. Lihat dong, ini pikiran si remaja ini, si Suwarto yang masih remaja ini. Kasihlah saya beli 4-5 kilo, gak bakalan bos ibu di Jakarta tahu. Oh, no you, yang terbagi. Saya takut dituntut. Nah, ini saya takut dituntut. Dan saya malu menerima uang dari you. Malu kepada siapa? Itu dia. Memang di dekat-dekat belakang kami berbicara ini, itu karyawan si ibu ini banyak lagi masukin jeruk ini ke bongsan. Bongsan itu bahasa Bogor. Kalau bahasa di Tanah Palem apa? Keranjang yang dari bambu itu. Ya, pokoknya lagi sibuk dimasukkan ke itu. Dan dia bongsannya bukan kayak untuk muat jambu kelutuk atau jambu air. Bongsannya besar kayak bantal guling. Yang udah masuk ke keranjang ini naik ke truk. Begitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, akhirnya yang ada dalam batin saya jengkel. Dan sekali lagi, ibu itu tidak tahu. Dalam hati saya bilang, dasar ibu ini hempem.
saya tega-teganya bilang begitu pada diri sendiri. Aturan kan dia bisa terima ceperan 5 kilo kali noman itu yang lumayan lah, cepet. Tapi enggak ya enggak. Dan nggak tahu maunya saya ini adalah saya ngambil gitu loh. Saya ngambil, ngajak-ngajak yang dikasih Robert, ayo Bet, mumpung gratis. Iya betul. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah kata-kata dari si ibu yang sampai detik ini saya tidak bisa lupa. Ini bukan karangan. Betul, saya suka nulis. Ya, saya suka nulis, Pak. Tapi ini bukan karangan. Ini betul-betul terjadi. Dan kalau bisa, sekarang ini yuk kita bikin tour yuk ke Bali. Terus kalau bisa coba kita mampir. Itu daerah namanya kubu tambahan. Dulu zamannya masih perang, di situ didirikan kubu-kubu tambahan. Nah, maksud saya begini, kita mampir, ya gimana caranya, walaupun sekarang udah bukan kebun jeruk lagi, kita cari dah ibu itu. Syukur-syukur ketemu. Terus kalau udah ketemu, saya mau bilang, Bu, permisi, boleh dia lihat KTP-nya ibu? Maksudnya apa? Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang saya hormati, ternyata setelah saya tinggal di Kelapa Gading, kata-kata beliau itu malu untuk menerima uang saya dan takut dituntut. Ini adalah sangat buddhistik. Ini loh. Jadi benar-benar kalau bisa dalam hidup ini saya kepingin kerja. KTP-nya ibu itu muda atau Hindu atau apa? Begitu. Ya, jadi oke, itu sudah berlalu 50 tahun. Nah sekarang atau waktu itu persisnya sekitar menjelang tahun 90-an saya pindah. Jadi dari Bali pindah ke Medan, dari Medan pindah ke Malang, dari Malang pindah ke Jakarta. Akhirnya aktif di wihara. Namanya Wihara Theravada Buddha Sasana. Ya, Bapak Ibu sekalian kuliner boleh mampir ke VTBS. Wihara Theravada Buddha Sasana biasa kita singkat VTBS. Nah, Bapak Ibu sekalian, setelah saya aktif di wihara, entah dari Bante siapa atau dari Pak Wongor atau dari siapa, saya dengar uraian perihal Habo tadi, yaitu Hiri dan Otapa. Waktu dengar pertama kali, saya keluar air mata. Saya menyesal. Kenapa dulu kok saya tega-teganya menuduh ibu itu bodoh lah dan lain sebagainya. Padahal waktu itu yang ada di batin saya berarti lomba. Ya, berarti saya melekat. Apa maksudnya? Ya, saya melekat. Saya maunya di Singaraja itu beli jeruk, nanti sampai di Karangasem saya beli manggis untuk dibagikan itu tadi ke teman-teman. Ya, nah itu namanya lomba untuk kepentingan diri sendiri. Lomba kalau dicegah bisa menimbulkan dosa, marah, benci. Ya itu tadi. Kok saya nyebut-nyebut ibu itu hempen, walaupun cuma dalam hati. Begitu. Ya, udah begitu
nggak tahu malu, pakai ngomong. Saya nggak ingat. Bukan saya nggak mau ngaku, saya nggak ingat. Saya ambil 5 apa 6. Si Robert ambil berapa juga boro-boro saya ingat. Nah, kita kembali Bapak Ibu. Mari sebagai murid Sang Buddha, mulai pagi ini, terlepas dari Bapak Ibu sudah pernah dengar atau belum perihal Hiri dan Otapa, maka mulai sekarang yuk kita praktekkan, yaitu malu berbuat jahat. Karena apa? Takut akan akibatnya. Ya. Nah, Hiri dan Otapa ini kelihatannya atau kedengarannya amat sangat sederhana. Tapi Hiri dan Otapa disebut-sebut sebagai dhamma pelindung dunia. Ya, jadi jangan anggap remeh. Orang kita murid Sang Buddha yang dengan rela mempraktekkan Hiri dan Otapa ini termasuk luar biasa. Ini termasuk pelajaran yang mendasar. Hiri dan Otapa itu tadi sebagai lokapala dhamma, yaitu dhamma yang bisa melindungi dunia. Sebab kalau kita tidak tahu malu dan tidak takut akan akibat perbuatan jahat kita, maka dunia ini akan semerawut, kalang kabut. Orang sedemikian rupa akan berbuat tidak sepantasnya dengan istrinya guru misalnya. Ya. Nah, kita nggak akan jauh-jauh. Pagi ini kita coba lakukan, kita coba catat beberapa contoh bagaimana kita mau praktek Hiri dan Otapa. Ya, contoh yang bisa saya berikan berdasarkan pengamatan selama sekian tahun sebagai berikut, yaitu Bapak Ibu sekalian, boleh kiranya kita praktek Hiri dan Otapa misalnya ketika kita berada di satu pesta. Ya, ini minggu malam saya mau kondangan anak teman saya atau anak bos saya Jeff. Boleh, bagus, seneng ya ketemu teman-teman, ya seneng. Saya tahu dapat bocoran ada makanan kesukaan saya, bagus. Nah, tapi hati-hati, selalu praktekkanlah Hiri dan Otapa. Ketika kita antri makanan, dan kita tahu ya itu ada Ham Choi Kon. Iya, ini favorit saya. Ham Choi Kon pakai itu dagingnya lemak ya, nggak daging daging yang ini banget, campur lemak. Nah, itu favorit saya. Nah, ketika kita sampai di piring ovalnya Ham Choi Kon ini, kita ingat kita lagi mau praktek Hiri dan Otapa. Ngambilnya ya secukupnya aja. Ya, ngambilnya secukupnya aja, jangan berlebihan. Jangan berlebihan itu. Jadi yuk kita praktek kecil-kecilan aja dari hal-hal yang paling sederhana. Ngambil secukupnya. Ingat yang di belakang kita masih ada orang lain. Ya, istri kita udah di depan, suami kita udah di depan, tapi di belakang ada si Koko Anu teman kita.
Belakangnya lagi ada Uci Anu, teman di wihara sama kita. Kita jangan raup semua ke diri kita. Ya, itu satu. Apalagi, mohon maaf Bapak Ibu, itu nggak tahu bikinan siapa tuh di YouTube suka ada buka tas, pakai sendok yang rada ginian gitu, ambil centong yang agak besar, sapu bersih masukin tas. Ya yang benar aja, masa hancoikom demok-demok itu masuk tas. Tolonglah, ya. Saya bukan ada di YouTube, tapi bisa dilihat itu viral. Orang ya kebetulan bukan umat kita ya, makanya saya berani expose. Masa itu kue di seminar itu semua dimasuk-masukin tas. Nggak elok lah. Ya, kita harus tahu malu. Akibatnya orang nggak kebagian. Nah, kemudian contoh kecil lagi adalah kita tidak mau memotong antrian. Ya, kita tidak mau memotong antrian. Antrian itu banyak. Kita mau beli karcis bioskop, antrian di pom bensin, ya, dan lain-lain. Antrian mau makan dan seterusnya. Dan di dunia bisnis kita tidak mau memfitnah kompetitor kita. Kita tidak mau membohongi pelanggan kita. Tidak mau. Ya, saya malu. Saya malu. Malu kepada siapa? Kepada diri saya sendiri. Ya, malu kepada diri sendiri. Dan saya takut akan akibatnya. Cepat atau lambat pasti ketahuan. Ya, maka saya tidak mau. Nah, Bapak Ibu sekalian, diri dan otak ini merupakan landasan. Ini merupakan motivasi. Motivasi bagi kita semua untuk mempraktekkan sila. Kita sebut dalam keseharian kita. Yang dimaksud sila di sini adalah latihan 5 sila, Pancasila. Ya, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak asusila, tidak suka berbohong, dan tidak akan pernah mengkonsumsi segala macam zat yang dapat melemahkan kesadaran. Pancasila bagus kalau kita anggap sebagai rem, kita tambah dengan Pancadharma sebagai gas. Pancasila kita sebut agak pasif, Pancadharma kita sebut lebih aktif. Nah, kembali, HO adalah modal dasar atau motivasi dari kita untuk mempraktekkan Pancasila Buddhis. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jujur kita sebetulnya rajin datang ke wihara Samapindah ini karena punya maksud dan tujuan. Apa maksud dan tujuan kita? Tidak bisa dipungkiri. Kita semua yang ada di sini sesungguhnya ingin meraih kebahagiaan. Ya, ingin mendapatkan happiness. Nah, Sang Buddha mengajarkan kalau ingin bahagia, atau secara singkat ini merupakan rangkuman dari seluruh ajaran beliau. Sabapasa akarana Salasa Bupasampada. Dulu suara saya bagus, sekarang belum. Padahal udah sarapan. Sekarang kok jadi sember ya. Oke. Saya mohon mengingatkan bahwa agama Buddha atau ajaran guru agung kita bisa kiranya diringkas seperti yang
tercantum di Dhammapada ayat 183, yaitu tidak berbuat jahat, sama papasa akan banyak berbuat baik, kusalasa upasampana, sancita pariyodapana, etan Buddha sasana. Ya, sucikan hati dan pikiran. Itulah ajaran para Buddha. Karena Buddha itu banyak. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi yang utama dan pertama, kita tidak melakukan segala macam kejahatan. Itu yang pertama. Kalau ingin bahagia, ya. Kalau ingin bahagia, yang pertama dan utama, kusalasa, sabapapasa akarani, tidak berbuat jahat. Kenapa? Karena dengan tidak berbuat jahat, maka Bapak Ibu terhindar dari akibat perbuatan jahat. Bapak Ibu terhindar dari debt collector. Ya, Bapak Ibu terhindar dari diinterogasi polisi. Karena Bapak Ibu tidak melakukan kejahatan. Jadi Bapak Ibu tidak disibukkan oleh akibat perbuatan jahat tersebut. Nah, oleh karenanya Bapak Ibu berkesempatan untuk melakukan step yang kedua, yaitu kusalasa upasampana, banyak berbuat baik. Begitu. Ya. Dan yang ketiga, Bapak Ibu tidak mungkin kecebur atau terperosok ke alam apa ya ini, ya, karena Bapak Ibu tidak jahat, praktis Bapak Ibu terhindar dari alam apa ya. Di bawah kita itu, di bawah alam manusia ada apa Bapak Ibu sekalian? Asura, peta, tiracana atau binatang, dan neraka. Nerakanya itu saya dengar kalau di agama Buddha ada 467 kafling. Wih, banyak amat. Jadi pilihan begitu luas. Surganya cuma 6 di atas kita. Nerakanya banyak. Dan yang paling solo, kata orang Jawa Timur, artinya paling kagak enak, tidak ada AC di sana. Itu alam neraka Awici. Kita mau ke sana? Nggak mau. Nah, kalau tidak mau ya itu tadi, tidak berbuat jahat. Nah, yang keempat, keuntungan kita tidak berbuat jahat adalah ketimbang ke itu tadi, ke alam apa ya, kita terhindar dari situ, malahan kita bisa naik ke alam dewa. Ya, nah, Bapak Ibu, nyebut soal kebahagiaan, maka di agama Buddha banyak orang, banyak teman kita mencadangkan bahwa dia kepinginnya mencapai kebahagiaan tertinggi, yaitu nibbana. Di Mahayana kita sebut nirwana. Bagaimana dengan kita? Bisa, boleh, sah. Ya, jadi sebagian dari kita, malahan sebagian besar, mentargetkan bahwa satu saat, one day, saya mencapai apa yang disebut nibbana. Bisa. Mulainya dari mana? Mulainya kalau diurut-urut, diurut nanti bijinya. Kalau dirunut-runut, maka mulainya adalah dari harmo ini. Dari harmo? Iya. Dari hiri dan otaka.
yaitu begini. Bapak Ibu mempraktekkan HO ya dalam keseharian. Karena Bapak Ibu pasti mempraktekkan HO, maka Bapak Ibu tidak canggung dalam mempraktekkan Pancasila Buddhis. Kalau kelas saya mau bukannya sombong nih, bukan kegeeran. Kelas saya baru bukan Panca lagi. Terus apa? Kelas ibu bapak di sini akta 8 sila. Bagus, silakan dilanjutkan. Hari-hari tertentu kita mempraktekkan atas sila. Bagus. Nah, kita ambil sekarang sila. Buddhism secara singkat itu step-stepnya adalah sila samadhi panya. Sila samadhi panya. Ya. Nah, untuk mencapai di mana? Inilah sila samadhi panya. Nah, bagaimana mekanismenya? Kok dari HO bisa mencapai di mana? Begini, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, teman-teman saya di Wihara Samakidang ini yang sudah mempraktekkan HO, maka di dalam batinnya Bapak Ibu merasa plong itu apa ya Bapak Ibu bahasa Indonesianya? Lega. Oh iya, lega. Orang Jawa bilang lego. Lego ini atau plong ini itu artinya tidak ada perasaan bersalah. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi Bapak Ibu yang mempraktekkan sila dengan tulus dan konsekuen, mempraktekkan HO dengan baik, maka dalam batin Bapak Ibu itu tadi yang ada adalah perasaan lega, tidak ada guilty feeling, tidak ada perasaan bersalah. Oke. Selanjutnya yang ada dalam batin Bapak Ibu setelah plong ini adalah gembira, rasa gembira, suka hati. Kemudian sesudah gembira, giur itu piti. Berikutnya adalah tenang. Berikutnya lagi adalah bahagia. Nah, ini sudah sampai tahapan kelima. Yang keenam, dalam batin Bapak Ibu ada semacam pemusatan di pikiran, disebut ekagata. Ini semua Bapak Ibu, urut-urutan ini yang tahu cuma Bapak Ibu yang mempraktekkan HO. Saya kagak tahu, teman sebelah saya kagak tahu, karena kita secara fisik sedang sama-sama duduk meditasi samadhi. Nah, kita lanjut dulu. 5 ekagata, 6 adalah 6 itu tahu adanya kebenaran hakiki. Ya, tahu kebenaran hakiki. Yang ketujuh, batin Bapak Ibu akan mencari tahu kebebasan mutlak. Ya, itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Bapak Ibu tadi ketujuh mencari tahu, termotivasi untuk mencari tahu. Yang berikutnya adalah Bapak Ibu tahu kebebasan mutlak itu begini begitu. Dan yang ke-10 yang terakhir, ya udah batin Bapak Ibu sudah sampai, artinya sudah bebas, artinya Bapak Ibu telah mengalami nibbana. Bapak Ibu yang masih hidup, artinya fisiknya masih berfungsi seperti sekarang ini,
disebut sakupa disesa nibbana. Jadi tidak tunggu Bapak Ibu meninggal dunia. Kalau Bapak Ibu mencapai nibbana sesudah meninggal dunia, itu disebut anupa disesa nibbana. Begitu ya. Jadi sekali lagi poinnya, betul yang kita bahas pagi ini cuma 2 huruf H dan huruf O, Hiri dan Otapa, tapi ini amat sangat mendasar, amat sangat penting. Demikian Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang izinkanlah saya untuk mengajak mulai pagi ini segala macam teori yang Bapak Ibu sudah ketahui, Bapak Ibu sudah pernah dengar, sudah pernah baca. Zaman sekarang itu mudah sekali ya, dengan adanya komputer, gampang banget. Nah, segala apa teori nama yang Bapak Ibu sudah ketahui, yuk kita praktekkan sebanyak itu ya. Karena mungkin di sini rata-rata udah 10 tahun ya ke wihara ya. Oke. Nah, bagi Bapak Ibu yang sedang-sedang, artinya ya baru 3-4 tahun terakhir ini sesudah COVID baru ke sini dan mengenal teori nama tidak atau belum terlalu banyak, ya udah, yang sedang-sedang itu mari kita praktekkan. Nah, saya nggak tahu, karena saya pertama kali, saya nggak tahu di antara teman-teman siapa yang kami ini baru pertama atau kedua kali datang ikut puja bakti di sini. Belum tentu teman itu sedikit teori damanya, ya. Tapi kita assume, kita anggap teman-teman ini baru mengenal Buddha Dhamma. Mungkin baru datang dari tetangga dari sebelah. Nah, mari kita praktekkan yang sedikit itu. Ya mungkin di sana termasuk saya. Kita praktekkan yang sedikit itu plus yang tadi ya Bapak Ibu ya setuju ya, yaitu Hiri dan Otapa. Oke, selamat berpraktek. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat, sejahtera, bahagia. Ya, Suzuki Hotu, terima kasih. Apakah ada waktu untuk sesi tanya jawab atau bagaimana? Boleh 2 orang. Kenapa? Boleh 2 orang. Oh, kalau ada. Ya baik. Terima kasih. Saya hari kalau saya boleh bertanya kalau tadi mengenai dan Otapa ujung-ujungnya adalah mendorong kita supaya selalu berbuat baik dan menghindari keberbuatan. Ya. Seringkali mungkin pada umumnya orang akan tahu banget bahwa apa itu yang perbuatan baik atau perbuatan jahat. Contohnya baik untuk diri sendiri, baik untuk orang lain. Tidak melihat diri sendiri, tidak merugikan orang lain atau makhluk lain. Tapi ada hal tertentu di mana kita dalam melakukan perbuatan itu tidak dirasasi niat, memang karena kebodohan kita tidak tahu ini perbuatan jahat. Apakah itu juga berbuat sebagai suatu perbuatan jahat? Misal, karena kebodohan kita, karena kebodohan kita tahu kita menganggap seekor ikan yang lagi berenang di air itu dia sudah tenggelam. Karena kita beranggapan orang harusnya berpanas dan baru. Lalu kita kebaikan kita, tanda kutip kita angkat ikannya supaya selamat dari tenggelam, malah mati. Apakah itu tergolong perbuatan jahat atau perbuatan baik ataupun apa? Terima kasih. Wah, terima kasih Pak. Ini pertanyaannya tidak sederhana ya. Terus terang saya akan mencoba.
dalam konteks ini mungkin saya bukan menjawab, tapi ya ini from my point of view lah ya, menurut hemat saya. Betul bahwasanya orang melakukan sesuatu itu ya seperti saya tadi, waktu umur 20-21 saya berniat beli jeruk itu untuk dibagikan kepada teman-teman. Tadi kan saya sudah duga, sudah saya pancing. Sebetulnya yang ada di benak saya ini apa? Tanha atau canda? Kalau tanha, itu ya balik-balik lagi ego untuk kepentingan diri sendiri. Memang manifestasinya atau penampilannya kita baik, kita memberi gitu, menolong, membantu, jelas. Bahkan kita keluar duit jutaan seringkali. Tapi apa yang ada di batin kita? Tanha atau canda? Kalau saya tadi kan udah saya kasih bocoran. Saya tuh jujur, saya pendatang masuk ke satu komunitas. Itu semua cewek, di mana dia kalau ngajak makan, saya cowoknya cuma sendiri. Ada satu orang yang mulai menyentuh apa namanya cacai oleh kepalanya gitu. Tunggu, si Bato belum nyentuh, lu udah duluan. Si Bato itu saya, Suwarto. Jadi sekali lagi saya mau belikan mereka jeruk karena kepingin dapat pengakuan. Jadi sebetulnya yang ada dalam batin saya tuh L, termasuk lomba, ya, melekat, serakah, dan saya ada maunya. Saya ada maunya, tidak jauh-jauh. Saya umur 21, teman saya semua perempuan. Nah, jadi hati-hati dengan permainan yang baik kita, Pak. Yaitu yang cengli, yang benar nih setelah kita mengenal teori Dhamma bertahun-tahun. Yang benar adalah dari tanha kita alihkan ke canda. Canda itu sama keinginan untuk berbuat baik. Tapi canda orientasinya adalah pihak lain, orang lain, demi kepentingan atau kebahagiaan orang lain. Begitu. Ya, itu satu poin. Yang kedua, contoh yang Bapak ungkapkan mengenai ikan lagi asik-asik hidup di air, kita pikir dia tenggelam, kita tolong. Ya, sudah barang tentu kejadian sesungguhnya kita mau lebih bijaksana. Artinya kita melakukan sesuatu, betul niatnya mau membantu dia, tapi harus bijaksana dan harus pinter. Ikan itu bukan lagi tenggelam, dia memang habitatnya dalam air. Justru kalau kita angkat ke darat, dia akan mati. Jadi harus apa ya, Bapak Ibu, harus wise lah, harus bijak. Ya, saya kira itu yang ingin saya ajak, berbuat baik dengan bijaksana. Kira-kira bisa diterima nggak nih Pak? Kenapa Pak? Saya akui kalau yang mau katakan harus bijak ini karena kebodohan sekali kan. Betul. Karena nggak tahu. Nggak tahu. Memang yang sangat bijak adalah kita dari saya cukup usia saya cukup lumayan. Jadi kita tahu semakin muda, waktu masih muda, kita tahu kebiasaan kita berpikir. Semakin usia kita semakin banyak pengetahuan, semakin bijak. Tapi masih banyak bisa baca tentang Buddha Dhamma. Bahkan kalau orang yang nggak Buddha Dhamma, mohon maaf, berdana dengan potong kambing
Itu dianggap benar. Bukan dia jahat, bukan karena dia jahat, karena kebodohan, ketidaktahuan dan ketidakmalan yang dianggap baik. Jadi seperti tadi saya bilang, angkat itu betul. Jadi tadi saya awal bilang kalau pada dasarnya manusia tahu yang melihat baik, tahu. Tapi ada kalanya satu tindakan cuma nggak tahu betul kan, karena kebodohan kita, kurang pengetahuan. Jadi kita lakukan, tapi itu akibatnya mana buruk buat orang lain. Iya. Bagaimana saya mengundang teman lain mungkin punya punya pendapat juga. Kita sama-sama murid Sang Buddha, ya. Kebetulan aja nih, saya lagi duduk lebih tinggi dari Bapak Ibu. Saya kira dari hari ke hari, mari kita belajar untuk lebih wise, ya. Dan itu tadi dalam berbuat baik, basicnya atau dasarnya adalah canda untuk kepentingan orang lain. Ya, saya beli sesuatu bukan karena saya kepingin diterima, tapi betul-betul ada teman saya, betul perempuan. Tadi kan saya bilang, saya singgung-singgung temannya semua perempuan, tapi perempuannya itu udah berkeluarga, lagi fighting, lagi hamil, dan dia ngidam jeruk. Nah, saya belikan. Tapi kalau saya kan tadi enggak, secara umum, pokoknya kalau Soeharto pulang dari mana-mana, dari Karangasem beli manggis, dari Singaraja beli jeruk, durian yang saya nggak beli. Begitu Pak ya, nanti kita boleh discuss lagi. Satu lagi kalau ada, kalau enggak ya enggak ada. Enggak ada ya, cukup ya. Baik, kalau begitu sekali lagi semoga Bapak Ibu yang penting sehat sehingga berpeluang untuk praktek Buddha Dhamma. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Suci waktu, namo.